Siapa yang sudah angkat tangan? Kasih lihat, coba diangkat kertasnya. Kita susah juga ya jadi guru. Makanya hebat-hebat guru. Hebat-hebat sih. Mulai 7 pagi di gerbang ini sebuah dunia kecil mulai bangun. Tanpa pura-pura, tanpa skenario, Danis, hanya ada kejujuran. kamu habis menu. Pindah ke yuk. Halo Ibu. Halo, selamat datang di era Arba. Suasana paginya anak-anak hari Senin di awal hari pertama di bulan puasa. Ini masih pembukaan. Hari pertama ya Bu? Iya, kemarin libur. Gimana Bu, ngajarin anak-anak yang masih dunia itu masih bercanda, masih main-main? Ya itulah kehebatannya guru TK ya. Emosinya harus bisa ditahan, harus bisa ceria depan anak walaupun hatinya sedih atau apa gitu ya. Itu kehebatan guru, harus bisa menangani anak-anak dengan berbagai karakter. Aku pengen nyobain deh Bu hari ini jadi Mau guru. ngajar? Boleh gak sih? Yakin nggak? Pengen nyobain. Iya, Kita cobain kali ya. boleh. Mau sekarang atau Boleh, boleh. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita kedatangan sama kakak-kakak yang ingin belajar menjadi guru. Ya, Halo adik-adik, kenalin dulu dong. Kenalin, aku Clarissa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya Allah. Gimana kalian puasanya lancar gak? Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke mewarnai ya. Iya. Kelompok B1 mana? B1. Yes. Silakan ambil meja dan B1 dulu, B1 dulu yang bagus. Di mata orang asing, ini mungkin terlihat seperti kekacauan. Suara yang tumpang tindih, tumpahan cat, hingga krayon yang patah. Tapi di tangan seorang pengajar PAUD, kekacauan ini adalah kurikulum yang sedang berjalan. Siapa yang sudah angkat tangan? Coba kasih lihat dong. Kasih lihat, coba diangkat kertasnya. Kita susah juga ya jadi guru. Makanya hebat-hebat guru. Hebat-hebat sih. Karena kan usianya masih Masya Allah, ke karakternya. Iya. Dari yang pertama masuk tuh ada yang nggak mau masuk, ngamuk, buang-buang sendal sepatu temen-temennya, kita harus temenin. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan dia bisa bersosialisasi sama Ada juga yang susah lepas dari orang tuanya gitu. bener nangis-nangis ditemenin di kelas, tapi alhamdulillah bisa lepas. Gimana cara ibu menangani kacauan misalnya kayak di kelas gitu? Ya Masya Allah, memang kita tuh bermain sambil belajar. Kalau misalkan kegaduhan di kelas itu biasanya ini ya, berebut mainan. Atau kalau ketika kita lagi ada semacam pembelajaran, itu kan ada APE, alat permainan edukasi. Itu biasanya kita kan bergantian ya, semuanya nyoba gitu kan, bagaimana caranya gitu, alat ini bagaimana. Kita memberi pemahaman kepada anak tersebut, sebaiknya antri, ayo kita budayakan antri. Tadi di mana barisnya gitu, karena memang sebelum kita memulai pembelajaran itu kita baris dulu kan. Nah yang barisan pertama itu dia yang mulai duluan. Banyak yang bertanya, apa sih susahnya jagain anak kecil? Namun yang tidak terlihat adalah beban mental untuk tetap tenang saat badai emosi anak-anak meledak. Tentang bagaimana menjaga kesabaran agar tetap utuh saat energi sendiri sudah di titik nadir. Sabar, kalau puasa ya harus. Iya, alhamdulillah hari ini Bu Lila beda ya sayangnya, ditemani kakak cantik ya. Masih ngebahas tentang puasa yang apa Danis? Tentang puasa. Puasa yang hukumnya wajib adalah puasa yang dilaksanakan di bulan
Ramadan pinter. Ya sayangnya Ardian duduk yang manis ya kakak ya. Pertama kita puasanya di bulan Ramadan. Kemudian teman-teman kalau kita mau puasa sebelumnya kita makannya pada saat apa ya? Pinter, pada saat sahur. Ayo, kenapa kita disuruh sahur kak? Kenapa sih kak kita disuruh sahur kak? Karena biar puasanya kuat ya. Jadi kita kuat. Betul. Kakak dan Bu Guru mau ngajak teman-teman untuk bermain game. Mana yang siap mau main game? Nah, ini kak lembarannya. Kakak silakan dikasih tahu ini apa bacaannya. Ini Huruf apa? huruf apa? Yang awal. I, terus? Pinter, bacaannya? Instan. Oke. Tepuk semangat. Baik. Kita berhitung 1, 2, 3. Capek gak Bu ngurusin anak-anak ini? Masya Allah, capeknya luar biasa. Tapi kan Allah memberikan kita nikmat yang berkah yang luar biasa juga kakak. Ya, ini tantangan buat kami. Gimana caranya mereka belajar happy, semangat. Saya mohon maaf silakan duduk. Yang tidak disuruh duduk dulu dong. Maaf Danis ya. Jadi seperti itu kak. Ya berangkat pagi, mempersiapkan ini, gitu kan ya. Terus kemudian kadang mereka ada yang nangis, kadang mereka ada yang malah bahkan ya. Tapi ya tetap yang namanya guru ya inilah keadaan guru gitu. Gimana cara Ibu mengatasi capeknya nih Bu? Capek kayak Capeknya hilang dan mereka senyum. Sayang duduk yang manis nak. Duduk yang manis pintar. Terus kemudian lelahnya itu hilang kakak seketika. Nah nih lihat nih, ini agak beda ya kak ya. Jadi ketika melihat anak-anaknya walaupun pintar, tas bolehlah dong. Adipa tas kakak juga. Terima kasih banyak tas dong. sekarang aku coba mau lihat kelas sebelah ya Bu. Oh boleh, baik kakak terima kasih banyak. Lanjutin bermainnya Bu. Iya makasih. Bilang apa sayang sama kakak? Terima kasih kakak. Apa namanya sayang? Puasa. Oke. Waalaikumsalam. Silakan kakak. Hari ini kegiatannya apa Bu? Kita mau main game ya. Hari ini kita main game. Oke. Bu Pudi panggil namanya kakak yang nyebut. Misalnya kata kakak ambil apa yang dilakukan, sholat apa yang dilakukan sesudah sholat isya gitu ya. Oke. Nanti teman-teman yang ambil ya. Coba ambil kata-kata kalau sholat di malam hari namanya apa? Sesudah Selama isya. bulan puasa. Sesudah isya. Oke, apa namanya? Apa namanya? Tarawih. Oke, tepuk benar. tangan buat Pak Is. Oke. Gimana Bu cara Ibu mengatasi capek kalau misalnya ngajarin anak-anak Bu? Iya, itulah tantangannya ya menjadi guru. Banyak suka dukanya ya, sukanya asik bermain dengan anak-anak, dukanya ya mengatasi anak-anak yang susah diatur, terus menghadapi anak-anak yang kesulitan belajar, tantangan satu lagi menghadapi orang tua yang punya kemauan tinggi ya. Solusi dari Ibu gimana cara mengatasi Kita- capek dari diri sendiri? Ya. Pastinya yang pertama harus sabar ya. Harus sabar dan kita tuh harus benar-benar ikhlas, terus dibuat happy. Jadi apapun misalnya namanya manusia itu kan pasti banyak masalah. Tapi kalau kita sudah berhadapan dengan anak murid, masalah itu harus hilang semuanya. Kalau anak-anak melihat kita tidak nyaman, belajar pun nanti tidak nyaman. Tapi kalau gurunya happy, anak-anak alhamdulillah happy. Harus sabar, banyak sabar, Sabar, ya Bu intinya ya. tuh sabar dan benar-benar harus tulus dan kita harus dekat dengan anak-anak. Kalau kita jauh tidak dekat dengan anak-anak, anak-anak pun akan jauh dengan kita. Ya, Boleh kita lanjutin lagi Bu kelasnya? boleh. Terima kasih. Ya, bilang apa sama kakak? Terima kasih kakak. Terima kasih. Guys, ternyata ada MBG tahu di PAUD, baru tahu. Pendidikan yang baik tidak akan maksimal jika perut mereka kosong. Disinilah intervensi negara menjadi sangat vital. Melalui kebijakan makan bergizi gratis, sekolah bukan lagi sekedar tempat belajar membaca, tapi menjadi garda terdepan dalam memastikan tumbuh kembang fisik mereka terjaga.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang. Iya Ibu, aku boleh nanya sedikit gak Bu? Boleh, silakan duduk Pak. Apa Bu peran pemerintah di PAUD ini? Pemeran pemerintah sih sejauh ini kita kayak mungkin tunjangan gurunya dapat, tunjangan profesi guru dapat. Ke anak-anak itu ada bantuan dana operasional sekolah yang ditujukan untuk kegiatan anak-anak, perbaikan sekolah dan sebagainya. Tadi aku juga lihat ada MBG ya Bu. Efektif? Efektif gak sih menurut Ibu? Dibilang efektif sih agak efektif ya, dibilang enggak, cuma mungkin kayaknya karena kan menunya ya, yang kalau kita lihat menunya itu kadang kan di luar ini selera anak ya. Sayurannya kadang juga sayuran orang dewasa, agak susah buat anak-anak juga aja, kurang selera buat anak. Tapi kalau misalnya kayak fasilitas gitu, apa yang kayaknya menurut Ibu tuh kayaknya ini harus ditambahin lagi gitu-gitunya Bu? Ya memang kita sebenarnya dari bangunan ruangan kita butuh ya. Kita yang ada kan cuma hanya kelas tok 4. Yang paling kita butuh tuh kayak misalnya kayak ruangan aula buat di situ anak latihan, atau mungkin buat kesenian gitu, buat praktek-praktek ibadah, gitu, sholat gitu. Kalau harapan Ibu untuk anak-anak yang sekolah di PAUD ini gimana Bu? Alhamdulillah, harapan saya sih semoga anak-anak yang lulus dari Ar-Ridwan ini sesuai dengan visi misi kita, itu menjadikan anak-anak yang berkualitas, cerdas, dan menjadi anak-anak soleh dan soleha berkarakter. Makasih banyak ya Bu. Aku tadi udah nyobain jadi guru di sini, Nah, ternyata gimana? susah ya Bu. Susah ya, alhamdulillah iya. Harus banyak sabar Banyak kayaknya sabar, ya. intinya sabar, semangat. Jadi ego-egonya dikesampingkan terlebih dahulu, masalah-masalah yang rumah tangga segalanya juga harus dibuang dulu. Iya, makasih ya Bu. Iya, Aku udah sama-sama. dibolehin di sini. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Sama. Dukungan kebijakan ini adalah pengakuan bahwa investasi terbesar sebuah bangsa bukan pada infrastruktur fisik, melainkan pada nutrisi dan edukasi anak-anak di usia emas ini. Dunia mungkin terus berjalan dengan ambisi-ambisi besarnya. Tapi di sudut ruangan ini, ada masa depan yang dituntun dengan sangat pelan dan sangat sabar. Lewat tangan-tangan kecil yang tak lelah menuntun langkah-langkah mereka.